Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat, SMK berkarakter. Apa kabar Anda Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, tapi dalam subbab materi yaitu tentang penjajahan bangsa Belanda yang kedua. Nah, minggu yang lalu udah Ibu sampaikan bahwasanya bangsa Belanda itu menjajah kita 2 dekade. Jadi ini tahap kedua bangsa Belanda datang lagi ke Indonesia untuk menjajah. Nah, bagaimana penjajahan bangsa Belanda ini di Indonesia? Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan melalui sebuah materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anda Ibu semua mengetahui yang pertama, apa saja kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bangsa Belanda ketika menjajah bangsa Indonesia. Yang kedua, apa yang disebut dengan politik etis. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan Ibu jelaskan melalui sebuah materi. Tapi sebelumnya, masih ingatkah Anda tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, materi kita minggu lalu, yaitu ada faktor utama bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia, yaitu ada 3 faktor utama. Apa 3 faktor utama itu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor glory, gospel, dan gold. Ya, benar. Glory yaitu mencapai kejayaan. Gospel yaitu menyebarkan agama, terutama agama Nasrani. Yang ketiga gold itu adalah menimbun kekayaan. Nah, itu materi kita minggu yang lalu. Minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Belanda yang kedua di Indonesia. Itu kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat oleh bangsa Belanda di Indonesia. Kemudian apa itu politik etis. Untuk lebih jelasnya silakan Anda Ibu perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Ibu akan menjelaskan tentang masa kekuasaan Belanda kedua pada tahun 1816 sampai 1942, yang mana masa kekuasaan Belanda ini banyak kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Yang pertama ada kebijakan tanam paksa atau kultur Zetzel. Johannes van de Bos menghapuskan sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan apa yang disebut dengan kultur Zetzel. Secara harfiah, kultur Zetzel berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia diartikan dengan tanam paksa. Kemudian ada kebijakan pintu terbuka pada tahun 1870 sampai 1900. Eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Di Indonesia, sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka. Maksud utama kebijakan ini yaitu membuka ruang atau pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian ada politik etis tahun 1901. Kebijakan atau politik etis atau PE mencakup 2 bidang, politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para penggagas PE menyerukan segera diterapkan kebijakan desentralisasi. Sementara itu, PE dalam bidang ekonomi diterjemahkan dalam apa yang disebut dengan Trias van Deventer atau panggilan moral untuk kaum pribumi Hindia Belanda. Nah, itu adalah kebijakan. Kemudian ada kewajiban dan tugas dari para Trias van Deventer. Yang pertama, irigasi atau pengairan.
Yang kedua, migrasi. Yang ketiga, edukasi. Irigasi yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Migrasi yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadinya keseimbangan jumlah penduduk. Edukasi yaitu penyelenggaraan pendidikan. Nah, dari materi tadi, silakan Ananda kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, jelaskan tentang kebijakan tanam paksa. Kedua, apa yang dimaksud dengan Trias Van Deventer. Yang ketiga, jelaskan kewajiban dari Trias Van Deventer. Nah, itu materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Adakah Nanda Ibu yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Ada? Ada yang bisa menarik kesimpulan materi kita hari ini? Ada? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Secara garis besar, ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda ketika menjajah Indonesia, yaitu kebijakan tanam paksa, kebijakan politik etis, kebijakan pintu terbuka. Nah, kebijakan tersebut dibuat oleh bangsa Belanda di Indonesia, sehingga sampai saat ini masih dipergunakan salah satu kebijakan tersebut. Di akhir materi yang telah Ibu jelaskan tadi, ada tugas yang harus Ananda Ibu kerjakan biar lebih memahami materi kita hari ini. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kirim jawabannya melalui Google Classroom. Ibu tunggu jawabannya paling lama 5 menit sebelum jam pembelajaran hari ini selesai. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tapi minggu depan kita UTS terlebih dahulu, yaitu ulangan tengah semester atau ujian tengah semester, yang mana ujian tengah semester ini materinya adalah tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Silahkan Ananda Ibu baca lagi apa itu hak-hak istimewa POC, kemudian apa itu glory, gospel, lalu apa itu kolonialisme, imperialisme. Nah, silakan Ananda Ibu baca, nanti akan Ibu berikan pertanyaan-pertanyaannya untuk ujian tengah semester. Nah, untuk sejarah Indonesia Ibu tidak mengambil ulangan semester atau ulangan harian, tapi Ibu mengambil hanya ujian tengah semester. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, apa itu Sumpah Pemuda? Apa bunyinya? Mungkin ada beberapa Ananda Ibu yang mengetahui bunyi dari Sumpah Pemuda. Minggu berikutnya setelah UTS akan kita bahas itu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya setelah UTS. Ibu akhiri materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.